Putriku sudah meninggal. Dia mati kelaparan. Dan istriku, ibu anak ini, malah menyusui anak dari cinta pertamanya. Hei, angkat tangan kotor itu dari sini. Mama, aku lapar. Kamu reinkarnasi hantu kelaparan, baru sarapan sudah lapar lagi. Kenapa aku sial punya anak seperti kamu? Kalau saja waktu itu tidak hamil. Mana mungkin menikah bapakmu? Mungkin aku dulu sudah selesai dengan Kak Asyu. Ngomong sama kamu percuma. Tunggu ya, aku masakin mie instan buat kamu. Halo? Sin, sudah datang belum? Cancang gak enak badan, muntah susu. Kalau begini, aku takut dia kenapa. Kak Asyu, jangan panik, aku langsung ke sana sekarang. Mama, jangan pergi. Yingin sendirian di rumah, Yingin takut. Kenapa punya anak nggak berguna kayak kamu? 6 tahun, masih penakut. Sin, jangan salahin anaknya. Yingin masih kecil. Gimana kalau cari cara taruh dia di tempat aman? Dia nggak akan takut lagi. Ayo. Lewat sini. You. Di gudang ini nggak ada apa. Paling aman di sini. Makanan dan minuman udah aku siapin di sini. Aku pergi dulu. Hadiah ini pasti Caca suka. Adi, Caca gimana? Sin, datang di saat yang tepat. Ingin sendirian di rumah. Tenang saja, aku sudah mengunci dia di dalam gudang, tidak akan ada masalah. Can. Ayo. Mama, ini siapa? Apakah ini babi-babi? Mama, apa Mama tidak mau ingin lagi? Ken hebat sekali. Ying, aku pulang. Lihat apa yang aku bawa untuk kalian. Sin, Ying, kamu lagi main peta umpet dengan mama dan papa, ya? Ying, jangan sembunyi lagi. Papa sudah melihatmu. Ying. Ying, kenapa? Siapa yang tinggalkan di sini? Di mana Mama? Papa, apa ingin neko? Apakah Mama tidak mau ingin lagi? Aku bawa kamu ke rumah sakit. Papa, acara kelulusan TK bersama Mama. Bersama-sama. Hatter. Ingin. Dokter, bagaimana? Tuan Lu, kami sangat menyesal. Pasien karena klaustrofobia ditambah kelaparan dan kekurangan air. Tidak berhasil diselamatkan. Sudah pergi. Janji kelingking. Selamat tinggal, Ayah. Tunggu aku kembali ingin. Tidak mungkin. Apa kalian salah? Kalian membohongi saya? Putri tidak mungkin meninggal. Tuan Lu. Turut berduka cita. Tenang dulu. Ing.
Maaf, ayah tidak bisa melindungimu. Ying-ying, Ing-ing. Selesai. Tuan Lu, kamu baik-baik saja? Yi Xian. Di mana Yesin? Ada yang melihat Nyonya. Dia pergi ke tempat Wang Ju. Ikan sudah siap. Suge, coba. Ini semua makanan kesukaanmu. Sin, kamu benar-benar baik. Karena kamu, Canca sembuh cepat. Kamu bahkan memasak sendiri untuk kami, membuat banyak makanan enak ini. Suge. Kenapa kamu tiba-tiba Shin. Aku takut kamu meninggalkanku. apa bicara, Kakak Su? Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Luke Feng, Tuan Luck. Luke Feng, kenapa kembali lebih awal? Siapa yang izinkan kamu datang ke sini? maksudmu, aku tidak seharusnya kembali dan mengganggu keintiman kalian berdua? Kamu tidak perlu bertindak berlebihan. Kamu urus mereka berdua. Bagaimana dengan Ying-ying? Dia anak kandungmu. Baru 6 tahun. Kamu tega meninggalkannya sendirian di gudang? Karena 6 tahun, dia bisa menjaga dirinya sendiri. Lagi pula, aku sudah tinggalkan makanan dan minuman untuknya. Sekarang kamu kan sudah pulang. Kalau kamu begitu peduli padanya, kamu yang urus dia. Lu Feng, sakit jiwa ya? Siang bolong ke rumah orang lain ngamuk. Yesin, kamu masak untuk anak orang lain. Lalu bagaimana dengan Ying-ying? Dia anak kandungmu. Pernah nggak kamu kasih makan yang layak? Dikira siapa sakit jiwa di antara kita? Aku nikah sama kamu buat hidup nyaman, bukan masak, urus anak jadi babu. Kalau kamu banyak nggak puas sama aku, silakan, kita bercerai. Baiklah. Apa yang kamu bilang? Halo, Tuan Lu. Surat kremasi perlu tanda tangan Anda. saya tahu. Yesin, suatu hari nanti, kamu akan membayar atas semua yang kamu lakukan. Tuan Lu. Nona Ing-ing. Sudah selesai kremasinya. Makam dan peti mati siap? Semua sudah siap. Barang-barang untuk dikuburkan bersama. Perlu Anda, Tuan Lu, yang siapkan. Barang-barang itu akan saya siapkan sendiri. Ying-ying, 2 minggu lagi ada wisuda TK. Ayah akan beli boneka ini sebagai hadiah. Bagaimana? How Ying-ying paling sayang papa? Pak, Anda datang. Saya datang mengambil boneka yang dipesan. Baik, mohon tunggu sebentar. Saya akan membuatkan bonnya untuk Anda sekarang. Keng pasti Lumayan bagus. lucu sekali. Yang ini juga bagus. Kak Su, lihat itu mainan yang Chen suka. Hari ini ada stok. Ayo lihat-lihat. Lu Feng, Boneka sudah dipesan oleh Tuan. kamu yang pesan ya? Wah, pas. Aku ambil dulu, ya. Tidak bisa. Ini untuk Ying-ying. Hari ini jangan coba Aku bilang, Lu Feng, kamu, lelaki dewasa, kok pelit? Ying-ying sudah punya banyak mainan. Kasih satu buat adiknya. Tidak apa-apa, kalau pergi kerja dan dapat uang. Aku akan belikan untuk Ken. Akhir, kamu hebat. Kenapa harus kerja untuk orang lain? Ken jarang punya sesuatu yang ia suka.
Boneka ini pasti akan aku miliki. Kamu, Lu Feng, sengaja? Sekarang bonekanya rusak, puas kamu? Yesin, kuberi kamu satu kesempatan terakhir. Upacara kelulusan Taman Kanak-Kanak Yinging adalah keinginan terakhirnya. Pastikan kamu hadir tepat waktu. Permintaan terakhir, ngomongnya kayak Luing udah meninggal aja. C'est Carence Seyai Munkan. Luluzan Terbek Taman Kanak-Kanak Taini Adala Luying Dari Kela Bezarons. Mari kita sambut dengan tepuk tangan paling meriah. Luing naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Putriku sudah meninggal. Dia mati kelaparan. Sementara istriku, ibu dari anak-anakku, sedang menyusui anak dari cinta pertamanya. Apa yang terjadi? Lu Ying sudah meninggal? Di kelas ini, hanya Luing yang paling berbakat. Siapa yang bisa menyangkal itu? Ibunya Lu Ying, qui n'a pas bel homme qu'il y attend. Oh, Jie, dari semua pertemuan orang tua, dia tak pernah datang sekali. Kudengar ibunya Luing punya pria lain. Banyak orang telah melihatnya. Kupikir masalah ini tidak sesederhana itu. Kita lebih baik segera pergi. Pak Lu, saya ada urusan, jadi saya pergi dulu. Mohon menerima belasungkawa saya. Presiden Lu, kita harus pergi sekarang. Upacara perpisahan terakhir untuk Nona Lu Ying tinggal 2 jam lagi. Apakah Yesin sudah datang? Belum. Yesin, kamu di mana? Hei, Lu Feng, nggak bisa ke sana. Aku lupa, hari ini ulang tahun pertama Ken Ken. Kak Su sendirian ngurus anak, pasti capek. Aku harus bantu atur ulang tahunnya. Acara wisuda Yinging, aku nggak bisa datang. Kamu sudah kembali, kamu aja yang pergi. Aku lagi sibuk banget. Aku tutup dulu ya. Yesin, Bos Lu, kita harus gimana? panggil semua orang, kita berangkat sekarang. Kak Su, ulang tahun pertama Ken Ken ini mewah sekali. Iya, kakak kita, Kak Aksu, hebat. Takdirnya jadi pacar tante kaya. Kak Aksu, sukses nanti jangan lupa jaga kami. Benar, benar. Tenang saja, pasti saya jaga kalian. Kalian ngobrol dulu ya. Kak Aksu, gimana perkembangan urusannya? Hei, sayangku, tenang. Kita bertiga akan hidup bahagia. Lihat nanti. Wanita itu belum curiga, kan? Otaknya cuma soal cinta, orang bodoh begitu mau paham apa sih? Harus berlutut menyanyi, menyerah. Menyerah, sepertinya lebih tepat meyakinkan. Sandawara, Suamimu menggunakan trik demi kebahagiaan keluarga kecil kita di masa depan. Aku tidak peduli, dia suamiku. Bayinya jadi tidak senang. Istriku juga tidak marah. Tunggu aku peras habis dia, lalu jual ke Asia Tenggara. Biar dipakai banyak orang, supaya kamu puas. Suami paling hebat. Ada yang datang. Sin Sin, terima kasih atas bantuannya merayakan ulang tahun Ken Ken. Ken panggil Tan. Mama. Dia panggil kamu mama, artinya dia anggap kamu mama. Ken Ken yang manis, aku bisa jadi mama kamu. Ayo, biar mama peluk. Kue sudah datang, ayo pergi. Semua, hari ini adalah ulang tahun pertama Ken Ken. Selamat datang semuanya di sini untuk merayakan ulang tahunnya. Sekarang mari kita bersama potong kue ulang tahun. Baiklah, Hari yang seharusnya penuh kebahagiaan, aku mau lihat siapa yang berani bikin onar.
Lu Feng. Lu Feng, apa kau lakukan? Memakai foto Yingying untuk membuat Yesin. Yingying sudah meninggal. Itu tidak semua ini rencanamu, benar? Apakah meninggalkan dia di rumah beberapa hari tidak cukup? Kau harus hancurkan pesta ulang tahun Ken-Ken begini? Buka matamu lebar-lebar, lihat ini apa? Itu tidak mungkin. Ini kamu yang Memalsukan? Kenapa Yingying sampai mati kelaparan? mati kelaparan? Jangan ngarang. Aku sudah tinggalkan makanan dan air untuk Yingying takut ruang sempit. Kamu kurung dia di ruang penyimpanan, beri makanan dan air sekalipun, tetap nggak ada gunanya. Dan kamu masih bilang ini bukan salahmu? mati ya mati. Cuma anak perempuan. Kenapa ribut banget? Tinggal kasih kamu anak lagi. Selesaikan? Yesin. Sebelumnya aku pikir kamu cuma nggak sengaja. Tapi sekarang aku tahu, kamu memang nggak ada harapan. Baiklah. Terserah apa yang kamu katakan, tapi hari ini adalah pesta ulang tahun Ken-Ken. Aku minta kamu bawa orang-orangmu dan barang-barang kotor ini langsung pergi dari sini. Kamu suruh aku pergi? Hari ini aku memang mau adakan upacara pemakaman putriku di sini. Aku mau lihat siapa yang berani menghalangi. Kalian ngapain? Lepaskan. Lepaskan. Asu, PAK Lu. Semuanya sudah dipersiapkan. Hadiah terakhir untuk Yingying ini adalah hasil dari usahamu. Aku ingin kamu pasti akan bahagia di surga. Tutup peti. Yingying, jangan pergi, Yingying. Tuan Lu. Jangan tinggalkan ayah. Ayah minta maaf, ayah sangat merindukanmu. Lu Feng. Kamu sudah merusak pesta ulang tahun Cancang. Sekarang puas? Kak Surya, Kak Surya. Kak Surya, ayo kita pergi. Yingying pergi dengan tegas, bahkan tidak melihatmu. Dia tidak peduli. Ayah, maafkan aku. Berjuang sekuat tenaga. Ayah akan membuat mereka hidup dalam penderitaan. Lu Feng, lama tidak Gu King. Aku tidak menyangka pengacara kali ini adalah kamu. Maaf harus merepotkan lagi. Kamu ngomong apa? Keluarga kita sudah lama dekat. Aku harus membantumu. Aku dengar tentang kejadianmu dan pasti akan membantu Yingying mendapatkan keadilan. Jangan bahas itu dulu. Apa saja yang sudah kamu temukan? Istrimu, Yexin dan Wang Su bukan hanya teman masa kecil. Mereka pacaran 4 tahun saat kuliah sebagai cinta pertama. Mereka putus karena Wang Su pergi ke luar negeri, lalu bertemu denganmu. Dia selama ini membohongiku. Tentang Wang Su, setelah keluar negeri dia menikah. Setelah gagal investasi, dia kembali. Sekarang dia hampir tidak punya apa-apa. Selama setahun ini dia hidup dari Yexin, Lu Feng. Wang Fu bermasalah. Kemungkinan besar dia datang demi uang. Tapi Yexin masih belum menyadari. Kita beri tahu dia. Belum perlu. Dia tidak bakal percaya. Lalu apa rencanamu? Aku akan membuat mereka jatuh ke jalan buntu. Tidak punya apa-apa. Aku akan mencemarkan mereka. Hancur, kehilangan segala. Asisten Lee, blokir kartu atas nama Yesin. Siap. Yesin, kali ini aku ingin melihat, saat kamu kehilangan segalanya yang kamu miliki, apakah cinta sejati yang kamu bicarakan itu masih ada? Kak Su, ini salahku. Pesta ulang tahun Ken-Ken hancur karena Lu Feng, dan kamu terluka saat... Cuma luka kecil, tidak perlu dibesar-besarkan. Yang penting bahkan kalau mati dipukul, tidak peduli. Apa sih yang kamu... Tapi, Exine. Aku tidak menyangka Yingying melakukan ini karena masalah itu. Semuanya salah. Aku sudah bilang, ini bukan urusanmu.
Sin, aku tahu aku tak seharusnya mengatakan ini sekarang. Kita melewatkan bertahun-tahun. Sekarang Yinging sudah tiada. Tidak ada yang menghalangi kita untuk bersama. Sin, maukah kau memberiku kesempatan menebus kesalahan? Xiongge. Tapi aku tidak punya apa-apa. Bersamaku, kau pasti menderita. Lu Feng mencintaimu dan punya banyak uang. Sebaiknya kembali ke Luzong. Biarkan aku sendiri dengan kesedihan dan kebahagiaan. Tidak apa-apa, Xiongge. Di mataku, kamu yang terbaik. Kamu hanya belum mendapat kesempatan. Sin. Aku sekarang ada kesempatan bagus. Kau juga tahu. Pasar properti lesu belakangan. Menurutku, saatnya tepat. 30 juta, balik modal 10 kali lipat setahun. Aku tak punya uang. 30 juta nggak bisa keluar. Cuma 30 juta aja kan? Aku kasih kamu. Serious, Xin? Selama aku bisa dapat, aku bikin kamu dan Cancan bahagia. Ngomong-ngomong soal itu, malam begini, cepat balik lihat Cancan. Oh. Pelayan, bayar tagihan. Pak, totalnya 5.000. Keluar buru-buru, lupa bawa uang. Tidak apa-apa, pakai kartu saya saja. Maaf, Nona, saldo kartu tidak mencukupi. Mana mungkin? Saldo di kartu saya setidaknya 100 juta. Kok bisa tidak mencukupi? Coba satu persatu. Maaf, Nona, semua kartu ini tidak ada uang. Pelayan, kenapa kartu saya tidak ada uang? Pasti mesin bermasalah. Panggil manajer. Ada apa ini? Manajer, 2 orang ini makan gratis di sini. Saya tegur, mereka langsung. Orang-orang. Bawa mereka ke dapur belakang untuk cuci piring. Sin, pikirkan cara. Tangan terluka. Lepaskan. Saya istri presiden grup Lu. Berani sekali kalian melakukan 5.000 saja nggak bisa bayar. Istri presiden nggak tahu malu. Dan pria itu di sebelahnya, makan keluar tapi biarkan perempuan yang bayar. Jelas pria gak berguna. Orang seperti ini harus dilempar keluar. Cuci piring bikin alat makan kotor. Benar, kesalahan saya tidak mempertimbangkan. Masukkan 2 orang brengsek ini ke daftar hitam, jangan diterima lagi. Kalian beracun, kalian mau apa sebenarnya? Hei, lepaskan aku. Dasar bajingan, kamu merendahkan orang karena status mereka. Yesin, Wangsu. Semua ini baru saja dimulai. Xian. Apa terjadi di sini? Lu Feng ingin balas dendam padaku, makanya dia bekukan kartuku. Xian, kamu janji kasih 3 juta. Hari ini ada pesan dari pihak sebelah. Kalau kamu nggak bayar, Tapi kartu saya sekarang diblokir. Mana saya punya uang? partner perusahaan properti datang menagih utang. Aku angkat dulu ya. Zayang. Bisa bicara? Sayang, pesanmu sebelumnya sudah aku lihat. Gimana kalau mundur saja? Mundur? Bertiga mau makan angin aja? Tapi, perempuan jalang itu kan gak punya uang. Perempuan jalang nggak punya uang, tapi laki-laki tololnya dan anak yang meninggal punya. Kalau itu batu, bisa peras sampai keluar. Itu. Hubungi si Mo besar itu. Semua ini salahku. Aku tak bisa melindungi wanitaku cintai. Jangan salahkan dirimu, Kakaksu. Pasti ada cara. Betul. Kita tidak bisa menyerah. Akan cari cara untuk 30 juta itu, sukses, dan tidak akan membiarkan si Lu. Kau punya cara apa? Aku akan jual ginjal. Meski tak sampai 30 juta, bisa kumpul. Mengurus kehidupan kita ke depan juga bisa. Kakaksu, aku tidak akan membiarkanmu menjual ginjal. Sin, saya masih punya cara lain. Saya ingat Pak Lu membelikan dana pendidikan untuk Yinging. Jumlahnya pas 3 mil. Tidak, Yinging baru meninggal. Ini bukan salahmu. Kalau Lu Feng tidak dinas, ini tidak akan terjadi. Dia malah menyalahkan kamu. Ya, benar, itu kecelakaan. Ini kecelakaan. Salahkan saja Lu Feng. Sama sekali bukan salahku. Hanya saja sayang uang itu milik Yinging. Mungkin lebih baik kita lupakan saja. Saya ibunya. Dia sudah meninggal, dana ini seharusnya milik saya. Cocok untuk kamu. Xin. Punya kamu luar biasa. Saya ngerti kenapa Tuan Lu benci kamu. Tapi, kamu istrinya, melahirkan anak-anak, membesarkan keluarga. Dia memperlakukan kamu terlalu... Istri apaan? Dia tidak ada hubungan lagi. Sin, aku punya cara untuk bantu kamu balas dendam. Cara apa?
Kalau Lu Feng nggak mau melepaskan aku juga pastikan dia nggak akan hidup tenang. Halo, ini reporter radio Yun Cheng, kan? Aku punya berita penting mau kasih tahu kamu. Tuan Lu kena masalah besar. Masalah apa? Kamu lihat sendiri. Ibu Lu, maksud Anda Tuan Lu membunuh putrinya? Benar, saya pergi beberapa hari, putri saya meninggal. Sudah 7 hari sejak Yingying pergi, baru Lu Feng memberitahu saya. Saya tidak sempat melihat putri saya. Untuk terakhir kalinya, Lu Feng buru-buru langsung kremasi dia. Tidak ada yang mencurigakan. Saya benar-benar tidak percaya. Tapi kenapa dia membunuh putrinya? Karena Lu Feng adalah dia kelihatannya orang baik-baik, tapi sebenarnya dia penuh rasa iri. Sejak kami menikah, Dia mengurungku, melarangku bekerja, dan menolak hubunganku dengan orang luar. karena aku punya teman masa kecil yang tumbuh bersama. Dia beberapa kali curiga Yingying bukan anak kandungnya. Sekarang anak perempuanku sudah tiada. Kalau bukan dia, siapa lagi? Lu Feng, kembalikan nyawa anak perempuanku. Pandai membalikan fakta dan memutarbalikan kebenaran. PAK Lu. Opini publik di internet berkembang, saham perusahaan anjlok, pemasok ingin membatalkan kerjasama, sirkulasi dana perusahaan. Ada masalah. Apa yang kamu bilang? Tuan Lu. Kami. Kamu keluar dulu dan hubungi beberapa orang. Tuan Lu. Saya mengerti, kita berangkat sekarang. Tuan Wang, saya Lu Feng. Saya dengar Anda ingin membatalkan kerjasama dengan grup Lu. Lu Feng. Video di internet sudah kulihat. Orang seperti kamu yang tak tahu harga diri tidak pantas bekerja sama dengan perusahaan kami. Pergi sejauh mungkin. Pak Lu, Satpam, usir wanita hina ini. aku bisa pergi sendiri. Pak Chen, kita pernah bekerja sama baik. Jadi, apakah Anda bersedia? Bekerja sama? Wanita hina seperti kamu, hidup tidak pantas, apalagi bicara kerjasama. Sudahlah. Demi hubungan kita di masa lalu. Ini uang ratusan ribu. Anggap saja aku beramal untukmu. PAK Lu. Ayo kita kembali ke kantor dulu. Soal uang nanti kita cari cara. Bagaimana? Lebih buruk daripada binatang. Lia. Wanita murahan itu sudah kembali. Cepat pergi, Pak Lu. Lu Feng akhirnya kembali, dasar wanita. Kau tega melakukan hal Benar-benar tidak tahu. gak takut karma, ya? Semua orang. Dengarkan penjelasan Direktur Lu. Orang murahan kayak dia nggak perlu dijelaskan apa-apa, langsung ke neraka aja. Direktur, Kalian. kalian semua. Saya tahu. Apapun yang saya katakan sekarang nggak ada gunanya. Tapi suatu hari nanti, saya akan buktikan kalau saya nggak bersalah. Aliran dana perusahaan bermasalah, tapi ada cara bantu perusahaan melewati masa sulit ini. Bagaimana caranya? Saya ingat Anda pernah membeli dana pendidikan untuk Nona Yingying, sekitar 3 miliar. Mungkin bisa menggunakan uang itu. Tidak bisa. Meskipun Yingying sudah tidak ada, uang itu tidak boleh dipakai. Urusan perusahaan akan saya cari cara lain. Kamu baik-baik. Aku baik, kenapa datang? Menemukan sesuatu lagi. Sudah cek catatan asuransi kesehatan. Pengasi yang Daipkat Omongan Wang Susat Mabuk. Bakran dari sahabat EXN. Serta guru dan orang tua teman kanak-kanak. Sudah cukup. Jadi, Yesin memperlakukan Yingying seperti ini bukan pertama kali, kan? Ini adalah laporan terkait. Rekomen. Masih ada video dokumentasi. Lu Feng, kamu baik-baik saja? Aku bersumpah tidak akan melewatkan. Tidak satu pun akan kulewatkan. Baik. Aku mengerti. Bu Feng, Wang Su mendaftarkan perusahaan baru yang mulai beroperasi besok. Modal terdaftar 3. Dia nggak punya uang. Dari mana dia dapat uang banyak? Itulah yang bikin aku bingung. Kemungkinan besar uang itu dari Yesin. Padahal aku sudah jelas. Halo? Bantu cek saldo dana pendidikan di bawah nama Lu Yingying.
Tuan Lu, dana pendidikan Nona Lu Ying. 3 hari lalu semuanya diam. Yi Xian. Yesin. Tenang, tenang. Besok kita kasih mereka hadiah besar. Ayo, kita gunting bersama. Pak Wang. Silama. Anda muda sudah buka perusahaan besar. Masa depan Anda cerah. Pak Wang, kalau nanti Anda sukses, jangan lupa bantu kami ya. Semua terlalu sopan. Tenang, saya Wang Su akan menjaga Anda dengan baik. Selamat, Suge. Saya yakin Anda bisa membangun bisnis sukses. Semua berkatmu, Sin Sin. Kalau bukan karena kamu, nggak mungkin ada Wang Su. Aku bersumpah. Aku juga akan Pasangan bajingan yang penuh cinta dan kesetiaan. Lu Feng, pengacau. Kenapa terus menghantui? Yingning sudah mati, belum cukup? Sekarang kamu terus Inilah Lu Feng yang membuat putri kandungnya sendiri mati, kelihatannya berwibawa. Kenal wajah tapi tidak kenal hati. Jangan menilai seseorang hanya dari Yexin, penipu diri yang menyedihkan. Kemampuanmu membalikkan fakta luar biasa. Itu juga karena kamu sibuk menyelamatkan perusahaanmu, atau sudah memutuskan bercerai denganku? Kalau tidak, segera pergi. Hei, Chin Chin. Hari ini perusahaan buka, tamu datang penting. Kenapa kamu berbuat seperti itu pada Pak Lu kami? Pak Wang benar-benar hebat, masih muda sudah buka perusahaan sebesar ini. Kabarnya modal terdaftar mencapai 30 juta. Pak Lu, Anda terlalu memuji. Oh, bicara soal ini, saya harus berterima kasih pada putri Pak Lu. Kalau bukan karena dia meninggal, tidak akan punya pencapaian seperti hari ini. Apa? Lu Feng, mengapa kamu memukul orang? Ini era hukum, berkelahi itu kejahatan. Yesin, sekarang kamu mulai pintar, tahu hukum. Tapi gaya kamu membela dia, benar-benar bikin mual. Hari ini, aku akan tunjukkan ke kalian apa itu kejahatan. Cepat hubungi Gu Qing. Tuan Lu, pengacara Gu sudah tiba. Kamu siapa? Lu Feng, serahkan sisanya padaku. Satpam, sekarang sembarang orang bisa masuk? Nona Ye, saya adalah pengacara wakil dari Tuan Lu. Nama saya Gu Qing. Saya di sini mengantarkan hadiah besar khusus untuk Anda dan Tuan Wang Su. Page ini, saya sudah resmi menentak Tuan Wang Su atas tuduhan penipuan. Kalian punya hak untuk tetap diam, jadi tolong ikut saya. Apa yang kamu omongin? Kapan kakak Su menipu 3 miliar? Benar, berdasarkan apa kamu bicara, setiap sen yang kudapatkan hasil kerja keras tanganku. Kerja keras sendiri? Kalau begitu, dari mana dana registrasi perusahaanmu yang 3 miliar? 3 miliar aku yang kasih. Ada masalah? Aku sudah meminta untuk membekukan semua kartu atas namamu, jadi dari mana pula 3 miliarmu? Itu bukan urusanmu. Kalau kamu tak bicara, biar aku beritahu semuanya. Para tamu sekalian, dana registrasi perusahaan sebesar 3 miliar milik Tuan Wang Su ini. Uang pendidikan putri saya yang meninggal. Ya ampun. Anaknya baru saja meninggal, tapi kamu gunakan uang pendidikannya untuk bantu pria lain memulai usaha. Kamu tidak takut karma? Tidak bisa dipercaya. Yingning meninggal, uang itu milikku. Aku berhak menggunakannya sesukaku. Hak. Saat menikah denganku. Kamu bilang mau jadi ibu rumah tangga penuh waktu, hidup nyaman tanpa perlu cemas. Jadi kamu tidak keluar bekerja, tidak menghasilkan uang sepeser pun. Pakaian di badanmu, tas, perhiasan bermerek, setiap sen di rekeningmu. Termasuk 30 juta untuk pendidikan. Semua ini dari aku, Lu Feng. Kita belum bercerai. Uang kamu itu uangku. Aku cuma pakai uang itu untuk bantu teman. Perlu kamu jadi ribet begini? Nona Ye masih ingat belum bercerai. Perlu diingat, selama pernikahan Anda dengan Tuan Lu, uang yang digunakan adalah harta bersama pasangan. Tuan Lu berhak menuntut kembali uang itu. Siapa kamu? Aku ngomong sama suamiku. Kenapa kamu ikut campur? Nona Gu adalah pengacara saya. Setiap kata yang dia ucapkan mewakili pendapat saya. Lanjutkan saja. Harta bersama pasangan.
Oh iya, 6 tahun lalu saat Tuan Lu membiayai dana pendidikan yang senilai hingga 30 juta. Tanpa izin dari Tuan Lu, Nona Ye diam-diam memindahkan aset itu ke pihak lain. Agen saya punya wewenang untuk menuntut atas tuduhan pencurian ilegal. Hukuman maksimalnya bisa 3 hingga 10 tahun penjara. Bawa dia pergi. Tolong aku tidak mau dipenjara. Sin, tolong. Kakak Su. Lu Feng, kamu keterlaluan. Kalau kakak Su di penjara, hidupnya akan hancur. Aku perintahkan kamu lepaskan dia sekarang. Aku keterlaluan? Apa yang kulakukan tidak sebanding dengan apa yang kalian lakukan ribuan kali. Aku membiarkannya tetap hidup. Lagi pula, bagaimana dia menjalani sisa hidupnya tidak ada hubungannya denganku. Lu Feng, aku akan melawanmu. Kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Baiklah, Lu Feng. Kamu bilang aku dan Suge punya hubungan tidak jelas. Menurutku jelas sekali, kamu duluan yang berselingkuh. Kamu jadi simpanannya? Ayo bilang, berapa uang dia habiskan untukmu? Berapa tas dia belikan? Dan kamu juga. Berpura-pura setiap hari, menjijikan. Ying meninggal. Dalam hati kamu sebenarnya senang. Kamu bisa bebas bersama selingkuhan kecilmu. Aku nggak salah, kan? Orang yang membunuh Ying itu jelas kamu. Nona Ye, bicara harus ada bukti. Tempe bakti itu fitnah. Barusan memukulku, pukulan itu kalau dilaporkan. Paling nggak kamu kena hukuman penjara minimal 3 tahun. Aku nggak ada penjelasan. Kamu punya waktu menginterogasiku. Pakai waktu untuk mikir cara bayar utang cepat. Kalau nggak, tunggu 11 Ge masuk penjara. Kita pergi. Kalian semua. Maaf benar-benar, Gu Qing. Aku baik-baik saja, Lu Feng. Aku juga menemukan satu berita penting. Siapa wanita ini? Istri Wang Su, Ibu Wang Chan, Meng. Bukankah dia sudah meninggal? Foto ini diambil beberapa. Apa kau bilang? Aku tidak menyangka Nyonya Wang masih hidup. Hubungan mereka berdua tidak rusak. Setahun ini, mereka sering berkomunikasi. Menurut Kusoyi Aksen mereka sudah bersekongkol sejak awal. Bersekongkol. Yesin benar-benar bodoh. Hanya saja putriku. Sungguh malang. Sungguh polos. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Menyakiti hati lebih kejam daripada membunuh. Aku akan membuat Yesin menerima akibatnya. Setuju membebaskan Wang Su. Lepaskan dia. PAK Lu. Kita dapat buktinya. Kenapa membiarkannya? Mengampuninya, tidak mungkin. Baik dia maupun Yesin, sama sekali tidak akan dimaafkan. Kak Su, Meng, aku sudah pulang. Ye Qin. Kado ini pasti akan kamu suka. Lu Feng mengusirku dari rumah. Kak Wang Su tak bisa dihubungi. Rumah kosong, semua kartu bank dihentikan oleh Lu Feng. Aku bahkan tak punya uang untuk makan. Aku sangat lapar. Cantik, masuk makan hotpot yuk. Itu. Aku nggak punya uang. Nggak punya uang mondar-mandir, mau minta-minta? Pergi, jangan dekat-dekat. Jangan ganggu bisnis kami. Kamu sekeluarga minta-minta. Aku ini istri presiden direk. Cuma kamu? Nyonya Presiden, lihat pakaianmu itu. Menyebutmu hina sudah pujian. Pergi sekarang. Percaya kalau aku panggil keamanan? Penggenen. Matamu selalu kamu. Ke Hotel Jinglei, kamar 6030. Siapa kamu? Kenapa aku harus patuh? Kamu akan tahu setelah sampai. Dari mana datangnya orang gila ini? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bohong. Pasti bohong. Semua sudah diatur.
Pertunjukan akan segera dimulai. Siapa malam-malam begini? Siapa? Sin, kenapa kamu datang? Harusnya aku yang tanya ke kamu. Kamu pergi cari uang? Kenapa kamu ada? Iya, benar. Ada kerabat di sini, datang untuk meminjam uang. Apa itu Sin? Uangnya hampir saya pinjam. Gimana kalau kamu pergi dulu, nanti 2 hari lagi saya cari kamu. Wangsu. Kamu jelaskan semuanya. Wanita ini, siapa? Oh, kamu maksud dia ya? Dia sepupu saya. Benar kan, Meng? Betul, kamu pasti YXN, kan? Sepupuku sering menyebut kamu sebelumnya, nggak nyangka kamu secantik ini, pantas saja sepupuku begitu mencintaimu. Apa yang kamu katakan itu benar? Tentu saja yang kukatakan benar. Perasaanku padamu tulus, Tuhan dan bumi jadi saksi. Shin. Apakah kamu merasa aku selingkuh atau mengkhianati cinta kita? Aku Wangsu orang seperti apa? Anggap seperti Lu FNG, pria busuk itu? Kak Su, jangan salah paham. Aku nggak bermaksud begitu. Aku dengar kamu terlihat bersama wanita di hotel. Aku peduli sama kamu, jadi aku datang ke sini. Bukan itu maksudnya, Sukurla. Sepupuku, Momo. Belakangan ini dia punya pas 3 miliar, dia mempertimbangkan memberikannya padaku. Kalau berusaha lebih keras, pasti berhasil. Kesalahpahamannya selesai, kamu pulang saja. Cepat pulang dan beres-beres. Kak Su, aku pulang dulu, tunggu kabar darimu. Oke, cepat pergi. YXN. Kamu sekarang masih saja percaya omong kosongnya. YXN. Sekarang percaya omong kosongnya. Lu FNG, kamu usir dari rumah, buat terlantar di jalan, sekarang masih berdiri di depanku. Oh, Aku tahu sekarang, foto kerjaan kamu, kan? Lu FNG, kamu kejam. Pakai cara licik ini merusak hubunganku dengan Suge. Aku kasih tahu. Aku percaya karakter Kak Su. Aku nggak akan ketipu kamu. Percaya sama karakter. Coba lihat ini, terus bilang deh, kamu masih percaya atau enggak? Ini, apa ini? Ini wajah asli dari si berani tulus, cahaya bulan putih, yang kamu puja. Sekarang kamu paham, kan? Sin, kamu percaya sama Meng itu beneran sepupu aku. di sini jelas-jelas ada nama kalian berdua plus foto kalian. Buktinya jelas, apalagi yang perlu dijelaskan? Baiklah, aku tidak berpura-pura lah. Aku dan Mimpi sudah cerai. Sekarang dia mantan istriku. Aku kesini ingin pinjam uang darinya. Takut kamu cemburu, jadi aku gak bilang. Pak Wang sepertinya lupa. Minggu lalu, kamu dan Nona Mimpi mendaftarkan anak bernama Wang Cancan atas nama orang tua. Sekarang malah sudah cerai. Wangsu, aku tulus sama kamu. Demi kamu, aku rela melupakan anakku dan memberikan uang pendidikannya kepadamu. Tapi kamu, selama ini kamu mengkhianati aku, bermain, kamu anggap aku apa? Kalau kamu sudah tahu, aku juga nggak mau pura-pura. Kamu ngomong apa? Pada akhirnya, Masalahnya kamu bodoh. kita udah putus lama, tapi kamu masih kepikiran aku. Bilang sedikit kata manis aja udah bikin kamu tergila-gila. Aku sama Kak Asu. Cinta sejati, kalau tidak, kenapa dia rela ninggal? Dia buang kamu demi aku. Jadi dulu orang ketiga kamu? Jadi selama ini kamu selalu bohongin aku? Aku dan Meng menghadapi masalah keuangan. Kalau bukan karena kamu punya uang dan royal padaku, aku tak mungkin tertarik padamu. Kamu ini barang secon. Aku nggak bakal nyerah. Berani macam-macam sama istriku? Jauhi kami mulai sekarang. Kalau tidak, setiap kali ketemu bakal hajar kamu. Ayo pergi. Siapa yang izinkan kamu pergi? Lu Feng, masih mengira kamu seperti dulu, si hebat yang gak ada tandingnya? Seluruh kota Yun bicara kamu penyebab kematian anakmu sendiri. Keluarga lu kalian sebentar lagi bangkrut. Aku mau lihat sehebat apa bisa sombong. Itu dulu. Sekarang belum tentu. Apa maksudmu? Lewat siaran langsung, aku sudah menyebarkan apa yang kalian lakukan ke internet.
Sekarang seluruh kota Yun dan Tiongkok tahu perbuatan kalian. Yang menunggu kalian bukan hanya pengadilan hukum, tapi juga pengadilan dari semua orang yang punya moral dan hati nurani. Berani sentuh istriku, kalau ketemu lagi, aku hajar lagi. Cepat, pergi. Wang Su, kau yang membuat putriku mati. Menipu uang pendidikan, memfitnah kejam. Kali ini, tak ada tempat untuk lari. Bawa pergi. Guking, kita pergi. Lu Feng, tunggu sebentar. Lu Feng, aku salah, benar-benar salah. Aku tertipu oleh Wang Su. Aku tidak menyangka dia memanfaatkanku sejak awal. Mari mulai lagi, bagaimana? Mulai dari awal lagi. Siapa memberimu keberanian untuk mengatakan itu? Dulu aku pikir aku menikah denganmu karena uang. Aku merasa kita tidak punya perasaan, jadi aku membuat banyak kesalahan. Tapi hari ini aku baru mengerti bahwa orang yang benar-benar aku cintai adalah kamu. Aku bersumpah, sejak menikah, aku tidak pernah mengecewakanmu. Bisakah aku memohon maaf? Yesin, aku pernah tulus mencintaimu. Bersedia berikan segalanya untukmu. Tapi kamu, bagaimana memperlakukanku? Dan Yingying, dia baru 6 tahun. Kamu memintaku memaafkan, bagaimana bisa? Bagaimana aku bisa memaafkanmu atas kematian Yingying? Lu Feng, jika tuduhan terbukti, Wang Su akan dihukum penjara lebih dari 10 tahun. Yesin akan menghabiskan sisa hidupnya dalam kehinaan. Kau mengatakan dendam besarmu terbalas. 10 tahun? Masih kurang. Aku ingin mereka jatuh ke jurang dan tidak pernah bisa keluar. Mobil yang membawa Wang Su mengalami kecelakaan. Sesuai rencana Wang Su dan keluarganya berhasil melarikan diri. Bagus. Bagaimana pelacur? Sudah dipasang baik, tidak ada celah. Baik. Siapkan sesuatu untukku, semakin cepat semakin baik. Sayang, kita kesini ngapain? Janji ketemu Damo di sini. Damo itu kan yang jual manusia, ketemu dia buat apa? Aku suruh kamu hubungi Damo, supaya setelah kita peras Lu Feng dan Yesin, kita jual ibu dan anak itu ke Damo untuk keuntungan. Anak kecil udah mati, perempuan nggak ada di tangan kita. Harus ketemu langsung buat minta maaf. Kalau mereka pikir kita ingkar janji, Damo nggak punya hati. Iya. Kenapa mereka belum datang ya? Kamu janji ketemu jam berapa sih? Sayang, aku agak takut. Tunggu sebentar, aku telepon dulu. Kalau ternyata Bagaimana? Maha Kakak Besar. Maha Kakak Besar. Berani sekali kamu mempermainkan aku. Kakak besar Jangan Mara, Ada. Lihat ini, bagaimana menurutmu? Istrimu, anakmu ya. Pikirkan baik-baik. Sudah pikir matang-matang. Mazdamu. Kualitasnya bagus, kan? Hehe, memang kualitasnya bagus. Yang besar muda dan cantik. Yang kecil ya agak kecil. Tapi kan ibu dan anak. Semua diunggah ke internet. Mungkin ada orang yang memang suka seperti ini, hahaha. Suamiku lumayan akrab dengan Mas Damo. Kan Mas Damo? Hahaha. Baru saja jadi teman sekutu, bagaimana mungkin tidak akrab? Sayang, ngomong sesuatu dong. Mereka cuma bercanda, kan? Aduh. Suami kamu yang baik sudah jual kamu ke aku. Dengerin baik-baik, kalau tidak. Nantibiar abant Acuduluan, Merecanusul. Ah. Ah, sayang, aku mohon, tolong jelasin ke mereka, aku janji akan nurut. Kamu mau aku lakukan apa saja, aku rela. Sayang, aku tahu kamu nurut. Demi aku, kamu mau lakukan apa saja, kan? Ikut mereka aja. Tunggu aku sampai di Amet. Aku suruh Damo ambil kalian balik. Kita bertiga bakal hidup enak bareng-bareng. Wang, kamu pikir aku bodoh ya? Jual istri sama anak, kamu nggak akan mati tenang. Lepasin aku.
Wah, wangi banget, wangi susu nih. Aku sampai nggak tega jual kamu. Suka banget sama kamu. Hahaha, Moge yang hebat. Aku mohon padamu, jangan jual aku. Aku akan melayanimu dengan baik. Tidak bisa, kamu itu kubeli dengan uang. Kalau tidak menghasilkan aku cuma makan angin. Hahaha, aku akan bersenang-senang dengan kamu selama 3 hari. Tidak, paling lama 3 hari. Setelah selesai, aku akan menjualmu. Hahaha. Keparat, jangan ganggu, akan lapor polisi. Lapor polisi? Ha. Oh, hampir lupa bilang. Pensez-le tout. Suamimu yang memberikannya padaku. Beritakan satu. Lepaskan saya. Ah, Aduh. Hahaha. bos, ada polisi. Kalian sudah dikepung. Cepat turun dari mobil dan menyerah. Bec. Tuan Lu. Semua orang dari organisasi Damo sudah ditangkap, tidak ada yang lolos. Bukti bahwa Mumu dan Damo menjual manusia dan mencuri organ tubuh sudah diserahkan ke polisi. Rekaman sebelumnya dan barusan semuanya sudah diserahkan ke tangan polisi. David pelaku perdagangan manusia, jahat, Meng Meng terlibat kriminal. Mereka berdua akan masuk penjara. Sekarang tinggal Yesin dan Wang Su. Halo, Bec. Direktur Lu, apa yang harus dilakukan dengan Wang Su? pantau ketat, bisa segera tangkap. Siap. Lu Feng, semua salahmu. Aku harus menjual istri dan anakku. Tunggu aku bangkit kembali dari Amerika, kita akan bereskan semuanya. Amerika, jangan harap. Tapi soal hutang, saatnya kita selesaikan. Ayo, naik. Ayo pergi. Lepaskan, kamu mau bawa aku kemana? Ini adalah Yingning. Hari ini ulang tahunmu, ayah datang untuk menemui kamu. Pak Lu, aku bawa kue krim yang paling kamu suka. Selain itu juga ada satu hadiah untukmu. Lu Feng, bersediakah kau mengenang Yingning? Apakah ini berarti kamu sudah memaafkan aku? Pak Lu. Kematian putrimu tidak ada hubungannya dengan aku. 3 juta, aku mau kembalikan. Aku tahu salahku, nggak mau dipenjara. Cahaya kecil, nggak bisa hidup tanpa ayah. Sebenarnya sejak awal, kalian berdua nggak perlu mendapatkan maafku. Apa maksudmu? Lihat ini, apa yang ada di sini. Coba lihat baik-baik. Nyatanya, Yanti adalah anak kalian. Ini. Itu nggak mungkin. Tidak mungkin. Hitam di atas putih, tertulis jelas. Tidak mungkin atau kamu tidak berani mengakuinya. Yingning, Dia adalah putriku. kalau bukan karena kalian menyebarkan fitnah, aku tidak akan melakukan tes DNA untuk membuktikan diriku. Hasilnya benar-benar membuatku terkejut. Dengan kata lain, anak yang kalian bunuh sebenarnya adalah anak kalian sendiri. Jadi sejak awal, orang yang seharusnya meminta maaf bukanlah aku, tapi dia. Yingning. Yingning. Di atas sana, lihatlah baik-baik. 2 orang yang membuatmu mati ini datang untuk meminta maaf padamu. Yingning, Yashin, kamu bodoh. Kenapa tidak bilang dari awal kalau Yingning putriku? Aku tidak tahu. Kamu bilang tidak tahu? Kamu sudah membohongiku. Aku akan mencekikmu. Aku telah membunuh seseorang. Laporkan polisi saja, baiklah. Yeksin, semua ini akibat dari dirimu sendiri. Hukum karma, waktunya untuk menghukummu sudah tiba. Membunuh orang dan menghancurkan hati.
Apakah ini hasil yang terbaik? Tidak tahu. Tapi, yang bisa aku lakukan untuk Yinging hanya sebatas ini. Beberapa orang pantas di penjara. Tapi ada yang sama sekali tidak pantas berada di penjara. Ini laporan tes DNA yang kamu minta. Ini hasilnya asli. Yinging. Janji ayah untukmu sudah aku tepati. Apakah kamu melihatnya? Lu. Sayang, bantu aku sebentar. Datang. Baru pulang dari rumah sakit. Dokter bilang bayi kita sehat. Sayang, menurutmu bayi kita laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan, aku suka keduanya. Hak kasih nama bayinya aku ambil. Hah? Nama bayi kita adalah Lu Xiying.